Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Solihatus Syahriah dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan, penawaran, harga, perdagangan regional, dan pendapatan nasional. Untuk itu, simak baik-baik ya video ini. Definisi permintaan. Permintaan adalah proses meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen terhadap barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Permintaan konsumen cenderung bersifat tidak terbatas. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang tersebut, maka semakin banyak permintaan terhadap barang itu. Nah, pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat permintaan? Nah, yang pertama itu ada harga barang substitusi atau barang pengganti. Kemudian ada harga barang komplementer atau pelengkap. Kemudian ada jumlah pendapatan, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, terus perkiraan harga pada masa depan, jumlah penduduk juga mempengaruhi. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, ketika harga bawang merah senilai 20.000 per kilo, jumlah permintaan mencapai 300 kg per hari. Namun ketika harga bawang merah naik menjadi 30.000 per kilo, permintaan turun menjadi 100 kilo per hari. Nah, contoh lainnya yaitu ketika harga bakso di warung Cakman senilai 5.000 per mangkok, jumlah permintaan mencapai 250 mangkok per hari. Namun ketika harga bakso tersebut naik menjadi 10.000 per mangkok, jumlah permintaan turun menjadi 130 mangkok per hari. Nah, contoh di atas merupakan penggambaran dari hukum permintaan yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Nah, berikut merupakan kurva permintaan. Nah, pada tabel di atas dijelaskan bahwa ketika harga bakso senilai 12.000 per mangkok, jumlah barang yang diminta tinggi, yaitu 200 mangkok. Nah, ketika harga mulai naik menjadi 14.000, jumlah mangkok yang diminta menurun menjadi 180. Nah, begitupun dengan harga yang dinaikkan menjadi 20.000. Jumlah mangkok yang diminta atau bakso yang diminta menjadi sedikit sekali, hanya 120 mangkok. Nah, jadi apabila harga semakin tinggi, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menurun. Maka kurvanya dimulai dari bagian kiri atas menuju kanan bawah. Hal ini disebabkan oleh tingginya suatu harga barang tersebut. Nah, yang kedua kita membahas mengenai penawaran. Definisinya apa?
Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran gimana? Nah, hukumnya begini, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Nah, sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit juga jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Artinya ceteris paribus. Faktor apa yang mempengaruhi penawaran? Nah, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, kemudian harga barang pengganti, terus biaya produksi, kemudian ada kemajuan teknologi, perkiraan harga pada masa depan, dan pajak. Contoh penawaran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat harga ayam potong senilai 30.000 per kilogram di pasar, jumlah ayam yang ditawarkan sebanyak 200 kg per hari. Namun ketika harga ayam naik menjadi 40.000 per kilogram, jumlah ayam yang ditawarkan juga ikut naik menjadi 400 kg per hari. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan karena produsen menginginkan keuntungan yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi penawaran itu barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, semakin tinggi harga suatu barang tersebut, maka barang atau jasa yang ditawarkan juga semakin banyak. Karena produsen menginginkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, terkait dengan kurva penawaran, pada tabel di sini menunjukkan ketika harga bakso senilai 12.000 per mangkok, jumlah barang yang ditawarkan atau bakso yang ditawarkan sebanyak 120. Nah, kemudian ketika harganya naik menjadi 14.000, jumlah bakso yang ditawarkan naik pula menjadi 140. Begitupun dengan harga 16.000. Jumlah bakso yang ditawarkan naik juga menjadi 160. Nah, sampai pada harga 20.000 per mangkok, jumlah bakso yang ditawarkan menjadi 200. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi suatu harga barang, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan karena produsen ingin mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, kurvanya dimulai dari bagian kiri bawah menuju bagian kanan atas. Berbeda dengan kurvanya permintaan. Kalau kurvanya permintaan dimulai dari bagian kiri atas menuju kanan bagian bawah. Selanjutnya kita membahas harga. Menurut KBBI, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk atau barang dan jasa. Biasanya, penggunaan kata harga berupa digit nominal, besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Nah, dalam ilmu ekonomi, harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk, barang, atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis. Konsep harga. Konsep harga ada dua. Yang pertama yaitu utility atau kegunaan, suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan atau keinginan dan memuaskan konsumen. Nah, yang kedua yaitu nilai atau value. Nah, harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Hal ini memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai serta mendapatkan produk atau barang yang dibutuhkan konsumen. Seperti itu. Kemudian ada tujuan penetapan harga, yaitu untuk kestabilan harga. Kemudian mencapai penghasilan atas investasi. Kemudian ada mempertahankan atau meningkatkan pasar. Kemudian sebagai penetapan harga untuk meningkatkan laba.
Metode penetapan harga terdapat 4 metode. Yang pertama, berbasis biaya. Nah, faktor ini dipengaruhi aspek penawaran atau biaya. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga menutup biaya langsung, overhead, dan laba atau rugi. Kemudian berbasis permintaan, metode yang menekankan pada berbagai faktor untuk mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan atau konsumen. Kemudian yaitu berdasarkan kemampuan dan kemampuan pelanggan untuk membeli. Kemudian berbasis laba didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing, penetapan harga berdasarkan target keuntungan. Kemudian yang kedua, target return of sales pricing, yaitu berdasarkan penjualan. Kemudian ada target return of investment pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan investasi. Kemudian berbasis persaingan, penetapan harga dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen. Kemudian menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar. Kemudian juga memberi harga lebih tinggi dari pesaing dengan asumsi produk yang ditawarkan memiliki kualitas lebih baik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi atau naik turunnya suatu harga. Yang pertama, faktor pemerintah. Nah, pemerintah tentu saja menjadi salah satu faktor fluktuasi harga, karena pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur roda ekonomi atau menstabilkan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua yaitu adanya faktor ekspektasi. Nah, dalam sistem keuangan, jelas ekspektasi sangatlah berkaitan dengan ekonomi. Ekspektasi sendiri yaitu harapan di masa depan yang bergantung pada tindakan saat ini dan membentuk fluktuasi di waktu yang akan datang. Namun, dengan adanya ekspektasi tersebut, maka akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan harapan apa yang menjadi ekspektasi bersama bisa terwujud. Sebaiknya ekspektasi ini tidaklah dilakukan dengan sangat menonjol, sebab bisa saja ekspektasi Anda tidak terwujud dan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kemudian, transaksi internasional. Nah, faktor transaksi internasional bukanlah suatu hal yang asing untuk kita temui dalam dunia perekonomian, sebab semakin banyak sekarang ini perdagangan yang terjadi secara lintas dunia, seperti halnya kegiatan ekspor maupun impor. Dari transaksi internasional ini sudah tentu akan turut berpengaruh pada fluktuasi sebab naik turunnya suatu harga. Kemudian dalam masalah ini, maka transaksi ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada perubahan harga barang. Kemudian yang mempengaruhi harga juga ada pada penawaran dan permintaan. Nah, dengan adanya faktor penawaran dan permintaan suatu barang, mata uang atau investasi lainnya dapat memicu terjadinya naik turunnya suatu harga. Namun di sisi lain, faktor penawaran dan permintaan yang ada juga akan mengubah suku bunga seiring berjalannya waktu. Dapat digambarkan apabila penawaran dan permintaan berkurang, maka harga pada barang akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, apabila penawaran mengalami kenaikan melebihi permintaan, maka harga pada barang akan mengalami penurunan. Namun, apabila suatu penawaran cenderung stabil, maka harga dapat berfluktuasi, entah itu naik atau turun seiring dengan perubahan permintaan di pasaran.
Nah, sekarang kita membahas tentang perdagangan regional. Definisinya apa? Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Misalnya ASEAN, terus AFTA, kemudian APEC, kemudian MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian ADB, kemudian APO, ASEAN Production Organization. Nah, di dalam perdagangan regional ada perjanjiannya, yaitu dalam bahasa Inggris yaitu Regional Trade Agreement. Apakah itu? Nah, perjanjian itu adalah kesepakatan perdagangan antar berbagai negara di wilayah geografis tertentu. Perjanjian ini biasanya mengenai eliminasi hambatan perdagangan di antara negara-negara tersebut. Kesepakatan ini biasanya mencakup berbagai aturan internal yang berlaku hanya untuk negara-negara anggota. Ketika berhadapan dengan negara-negara non-anggota, mereka mungkin menerapkan aturan yang seragam atau mungkin memiliki kebijakan berbeda mengenai perdagangan dengan negara non-anggota. Sebagaimana dalam perjanjian area perdagangan bebas. Hal ini tergantung kesepakatan yang mereka ambil. Nah, apakah penting perjanjian itu? Sangat penting. Mengapa? Karena perjanjian ini berusaha untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota. Hal ini memungkinkan aliran perdagangan yang lebih besar, memberi peluang tumbuhnya bisnis, dan peningkatan pilihan konsumen. Dalam banyak perjanjian perdagangan regional, kesepakatan tidak hanya menghilangkan hambatan perdagangan barang dan jasa, tetapi juga faktor produksi. Tenaga kerja dan modal bebas mengalir ke negara-negara anggota, sehingga jika dirancang secara efisien, kesepakatan ini dapat meningkatkan lalu lintas perdagangan, investasi, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Seperti itu. Kemudian riset Bank Dunia menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan regional ini meningkatkan perdagangan barang lebih dari 35% dan perdagangan jasa lebih dari 15%. Seperti itu. Kemudian ada jenis perjanjian perdagangan regional. Ada 6 tahap perjanjian perdagangan regional, diantaranya yang pertama area perdagangan preferensial, kemudian area perdagangan bebas serikat pabean, kemudian pasar bersama serikat ekonomi, serikat moneter. Nah, kemudian manfaat perjanjian perdagangan regional secara umum. Manfaatnya seperti apa? Pasar lebih luas. Bagi perusahaan, mereka dapat dengan lebih mudah menjual ke negara anggota dan bersaing secara adil karena tidak ada proteksi perdagangan. Nah, itu memperluas pasar mereka. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, negara anggota memanfaatkan aliran bebas barang dan jasa untuk meningkatkan ekspor dan produksi dalam negeri. Nah, kemudian ada manfaat lain yaitu lebih banyak pekerjaan. Nah, pasar yang lebih luas mendorong bisnis untuk meningkatkan produksi. Mereka akhirnya menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di dalam perekonomian domestik. Nah, ketika aliran bebas mencakup faktor produksi, pekerja dapat mencari pekerjaan di negara anggota lainnya untuk meningkatkan mobilitas mereka. Kemudian selanjutnya yaitu akses modal lebih murah dan melimpah. Nah, jika modal mengalir bebas di antara negara anggota, itu memudahkan perusahaan untuk mengumpulkan dana yang lebih murah untuk membiayai investasi. Kemudian manfaatnya yaitu posisi lebih kuat dalam negosiasi perjanjian internasional, pembentukan serikat ekonomi, misalnya meningkatkan ukuran dan kekuatan ekonomi Uni Eropa untuk meningkatkan daya tawarnya dalam perjanjian perdagangan negara non-anggota. Kemudian manfaatnya yaitu lebih banyak pilihan. Nah, konsumen mendapatkan manfaat dari aliran bebas perdagangan. Mereka memiliki lebih banyak akses ke produk yang lebih berkualitas dan lebih murah. Nah, selanjutnya yaitu eliminasi hambatan perdagangan tidak hanya meningkatkan pasokan dan variasi produk, tetapi juga harga yang lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu perbaikan kualitas dan inovasi. Perjanjian perdagangan membuka persaingan. Persaingan yang meningkatkan memaksa bisnis untuk tetap kompetitif agar bertahan di pasar. Nah, itu mengarah pada inovasi, variasi produk yang berkualitas atau yang lebih murah. Namun, juga memiliki kerugian dalam perjanjian regional ini, yaitu misalnya defleksi perdagangan.
Nah, jika kesepakatan hanya mencapai tahap area perdagangan bebas, negara-negara non-anggota akan memanfaatkan ketidakseragaman tarif untuk keuntungannya sendiri. Nah, kemudian juga meningkatkan ketergantungan ekonomis. Nah, ketika sebuah negara anggota mengalami resesi, itu dapat mudah menyebar ke negara anggota lainnya. Krisis utang zona euro pada akhir 2009 adalah contohnya. Krisis bermula dari Yunani dan kemudian segera menular ke negara seperti Italia dan Spanyol. Nah, selanjutnya yaitu reduksi kedaulatan ekonomi dan intervensi kebijakan ekonomi. Nah, di bawah Serikat Ekonomi, negara anggota mengadopsi kebijakan ekonomi bersama. Itu mungkin tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi di masing-masing negara anggota. Kebijakan mungkin lebih memihak negara anggota dengan perekonomian besar dan cenderung mengabaikan kepentingan anggota lainnya. Nah, ada juga kebangkrutan industri domestik. Nah, meningkatnya persaingan mematikan industri domestik karena tidak efisien dan daya saing rendah. Tekanan semakin berat jika industri tersebut menyerap tenaga kerja yang signifikan. Kemudian kerugian lainnya yaitu mobilitas tenaga kerja juga rendah karena perjanjian perdagangan regional mungkin hanya pada tahap area perdagangan bebas. Bahas tentang pendapatan nasional. Apa sih itu? Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau rumah tangga keluarga RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, pendapatan nasional ini juga dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Nah, manfaat perhitungan pendapatan nasional pada dasarnya yaitu dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian ketiga, untuk mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Kelima, untuk indikator kualitas hidup suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Kemudian yang ketujuh juga sebagai perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Dan yang ke-8 mungkin ukuran perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Tentu banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari penghitungan pendapatan nasional. Nah, kategori pendapatan nasional juga banyak. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Rumusnya yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Nah, kemudian ada produk nasional bruto atau GNP, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk secara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Rumusnya yaitu GNP, yaitu pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri tambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian produk nasional neto. Untuk rumus menghitung produk nasional neto adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi, seperti itu. Kemudian pendapatan nasional NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumusnya bagaimana? NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian membahas tentang pendapatan perseorangan. Nah, atau yang dinamakan personal income. Nah, apa sih itu? Yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri, maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, plus transfer payment. Kemudian ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, rumusnya bagaimana? DI sama dengan
PI dikurangi pajak langsung. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hubungan antara permintaan, penawaran, harga, perdagangan regional, dan pendapatan nasional. Nah, hubungan antara permintaan, penawaran, harga, perdagangan regional, dan pendapatan nasional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena semuanya saling berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila ada permintaan, tentu pasti ada yang namanya penawaran. Dalam permintaan dan penawaran, pasti ada yang dipengaruhi oleh harga. Karena harga merupakan salah satu faktor yang mendominasi terjadinya suatu permintaan dan penawaran. Begitupun dengan perdagangan regional dan pendapatan nasional. Mereka juga saling berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi. Dampak dari perdagangan regional juga berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang memungkinkan untuk menaikkan pendapatan nasional suatu negara. Selain itu, hubungan permintaan, penawaran, dan harga juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional karena pada dasarnya pendapatan nasional tidak lepas dari yang namanya permintaan, penawaran, harga, dan perdagangan regional. Nah, demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.